Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan dengan NIM 010040. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum avionik mengenai data fusion dengan Kalman filter dalam menentukan translasi. Nah, di sini data fusion dengan Kalman filter yaitu hasil pengumpulan dari sensor INS dan GPS digabungkan dengan menggunakan Kalman filter untuk mengurangi error. Jadi di sini kita lihat blok diagramnya. Yaitu penjelasannya dari blok diagram ini. Jadi akselerometer ini nanti yang ini merupakan sensor dasar yang digunakan untuk dead reckoning ya. Kalau dead reckoning nanti hanya digunakan untuk menentukan arah translasi, jadi translasi ini hanya dalam bentuk koordinat sensor, berarti kita hanya menggunakan akselerometer itu sudah cukup. Tapi kalau harus harus navigasi dalam arah ya, koordinat navigasi. Jadi kalau koordinat sensornya itu kan pasti ada kayak yang di materi itu maju, mundur, kemudian kanan kiri. Nah, tapi kalau harus menentukan dalam koordinat navigasi itu atau koordinat global, berarti nanti ada kayak utara, timur, bawah, dan atasnya itu. Sehingga perlu menggabungkan dengan sensor yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya dead reckoning itu menggunakan sensor terutama dari akselerometer. Nah, dari akselerometer ini kita dapat menentukan percepatan ke arah sumbu di sini. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian didapat translasi akselerometernya, yaitu X, Y, Z. Kemudian dari GPS juga. GPS ini ada namanya koordinat lintang selatan ataupun south. Kemudian lintang north ataupun utara. Nah, di bawahnya juga ada di sini ini east sama west. Jadi east sama west ini berarti bujur timur dan bujur barat. Ini dalam M ini dalam ketinggian meter. Nah, sehingga GPS didapat translasinya yaitu X, Y, Z-nya. Nah, di sini Kalman filter ini berperan. Nah, ini peranan Kalman filter ini sebagai mengurangi draw. Karena apa? Karena dari akselerometer ataupun dead reckoning ini, proses dead reckoning ini pasti ada terjadinya error, kemudian GPS pun pasti ada terjadinya error. Sehingga Kalman filter ini memfilter untuk mendapatkan translasi X, Y, Z ini menjadi lebih baik. Nah, ini kita lihat di programnya. Di sini T-trans ini sebagai prediksi. Nah, di sini ada juga ini dia. Nah, ini prediksinya. Kemudian K-trans ini sebagai Kalman gain-nya. Kemudian Z-trans ini sebagai koreksinya. Nah, sehingga data prediksi di sini yang dari dead reckoning. Nah, ini dead reckoning dikoreksi menggunakan data dari GPS sehingga menghasilkan data estimasi untuk translasi dengan Kalman filter. Nah, ini sebagai translasinya. Nah, T-trans ini. Nah, baik. Ini untuk hasilnya Nah, ini hasil dari data translasi dengan Kalman filter sehingga didapat hasilnya seperti ini. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan lebih baik juga. Nah, namun kalau cuma hanya dengan dead reckoning ataupun itu akan memunculkan bagian akselerometer saja. Nah, ini hasil dari yang lebih baiknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun dalam penulisan ataupun dalam kalimat ataupun kata-kata. Saya meminta maaf dan sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.